Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menjalankan tugas sehari-hari kita sebagai hamba Allah maupun sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah masalah yang sering kita salah pahami, yakni tentang kehadiran manusia di muka bumi ini dalam rangka menentukan nasibnya sendiri dalam hubungannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kajian kali ini saya beri judul perubahan nasib suatu bangsa dalam Al-Quran, dalam kurung perspektif aswaja. Masalahnya adalah kita sering mendengar orang menggembar-gemborkan kehebatan manusia itu, sehingga hanya manusia itu sendiri, hanya bangsa itu sendiri yang dapat merubah nasib dirinya. Dulu ayat yang berkaitan dengan masalah ini di zaman Orde Lama, di zaman pemerintahan Presiden Soekarno, yang terkenal dengan jargonnya revolusi belum selesai. Ayat ini dikenal dengan sebutan ayat revolusi. Dan setelah Orde Lama tumbang, digantikan oleh Orde Baru, Presiden Soeharto mencanangkan gagasan pembangunan sebagai panglima. Segala sesuatu harus difokuskan kepada upaya membangun bangsa ini. Dan yang bisa membangun bangsa ini adalah bangsa itu sendiri. Dan bangsa itulah yang akan merubah nasibnya sendiri melalui pembangunan. Maka dikenallah ayat ini sebagai ayat pembangunan.
Di masa Orla dikenal dengan sebutan ayat revolusi. Di masa Orde Baru dikenal dengan ayat pembangunan. Ayat yang dimaksud adalah potongan ayat dari surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini berkait dengan ayat lain dalam surat Al-Anfal 53. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat-ayat tadi biasa diterjemahkan secara kurang cermat sehingga bisa menimbulkan kekeliruan dan penyimpangan dari akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat itu sering diterjemahkan sebagai sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Betul Pak Yana ya? Begitu orang menerjemahkan. Iya. Sama dengan ayat yang dalam Al-Anfal itu, yang hanya stylenya berbeda, tapi maknanya sama. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu nikmat yang dianugerahkan kepada suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berubah nasibnya. Ini terjemahan yang biasa terdengar di telinga kita. Kalau ayat itu diterjemahkan seperti itu, maka timbul pertanyaan. Kalau manusia atau bangsa itu sendiri yang merubah nasibnya, terus peran Allah di mana? Peran Allah di mana kalau manusia yang merubah sendiri nasibnya? Ini pertanyaan yang serius. Kalau begitu Tuhan itu nganggur. Kalau begitu Tuhan itu hanya sebagai pengamat, hanya sebagai penonton. Pemain yang sebenarnya adalah manusia atau bangsa. Ini bisa menyamai apa yang dianut oleh orang Barat yang sekuler, bahkan yang ateis, yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati, tidak lagi hidup berperan dalam kehidupan manusia ini. Nah, disinilah saya perlu ingatkan bahwa pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan apa yang kita sebut aswaja. Ya, aswaja ini memang singkatan yang hanya ada di Indonesia, Pak. Di Timur Tengah, tempat lahirnya Islam, tidak ada orang mengenal singkatan aswaja. Aswaja itu hanya ahlus, S-nya sunnah, wajahnya itu wal jamaah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah ini adalah aliran pemikiran keagamaan, madhab akidah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia. Jangan lupa bedakan antara aswaja dengan azwaja. Kalau yang azwaja pakai Z itu artinya para istri, istri-istri.
Ini tidak ada hubungannya antara azwaja dengan aswaja ya. Kalau aswaja ahlus sunnah wal jamaah, azwaja para istri. Walaupun dalam kenyataannya konon yang banyak berazwaja ini adalah tokoh-tokoh ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja ya. Kalau di kalangan suku-suku di Indonesia itu yang dikenal berazwaja itu konon katanya orang Madura, orang Lombok, orang Banjar katanya. Yang senang berazwaja apa itu? Berazwaja itu beristri lebih dari satu, kecuali saya. Minal khaifin katanya, termasuk yang takut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, paham azwaja ini adalah paham yang dianut mayoritas umat Islam di dunia karena paham ini moderat. Tidak condong terlalu ke kiri, tidak condong terlalu ke kanan. Ini berbeda dengan dua aliran yang sudah ada sebelumnya, yakni aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Ya, ada aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Yang Qadariyah ini jangan dicampur adukan dengan Qadiriyah. Sering-sering orang tharikat Qadariyah katanya. Dia ikut tharikat Qadariyah. Bukan, Qadariyah itu bukan tarekat. Qadariyah itu paham teologi, paham keagamaan mengenai akidah. Qadariyah. Tapi kalau Qadiriyah itu adalah tarekat. Tarekat itu adalah ya sistem pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan zikir-zikir tertentu dalam jumlah-jumlah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Nah, dia ini ada namanya Thariqat Qadiriyah, nisbat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thariqat Qadiriyah, Naqsabandiyah, ya. Banyak macamnya thariqat itu. Jangan dicampur adukan antara Qadiriyah dengan Qadariyah. Yang saya maksud tadi, paham yang ekstrem itu adalah Qadariyah dan Jabariyah. Paham Qadariyah ini memberikan kedudukan yang sangat-sangat dominan kepada manusia dalam menentukan nasib dirinya. Manusia ini seakan-akan makhluk yang superhero, bisa melakukan segala-galanya tanpa keterlibatan Allah. Ini paham Qadariyah. Sebaliknya paham Jabariyah justru ya sebaliknya, memberikan kekuasaan mutlak kepada Allah dan meniadakan kemampuan manusia untuk menentukan nasib dirinya. Jadi menurut paham Jabariyah itu, manusia itu tak ubahnya bagaikan kapas yang ditiup angin. Kemana angin bertiup, ya kapas bertiup, ikut. Maka manusia dalam pemahaman paham Jabariyah ini, yaitu tidak punya daya upaya apa-apa, tidak punya ikhtiar. Yang ada ialah Tuhan yang menentukan segala-galanya. Termasuk dia menjadi orang baik atau menjadi orang buruk, itu bukan atas kehendak dirinya, tapi kehendak Allah. Ini kan banyak kalau semuanya dikatakan kehendak Allah itu kan, terus apa artinya manusia itu dapat pahala, dapat siksa? Ya toh? Kenapa manusia itu disiksa? Karena berbuat jahat. Padahal perbuatan jahatnya itu bukan dia yang berbuat, tapi ditentukan oleh Allah.
Bagaimana orang kafir akan masuk ke neraka kalau kekafiran itu bukan atas pilihannya sendiri, tapi sudah ditentukan oleh Allah. Nah, di antara kedua aliran yang saling bertolak belakang itu, yang satu mendewa-dewakan manusia seakan-akan manusia itu makhluk superhero, akibatnya menegasikan atau meniadakan kekuasaan Allah. Di lain pihak justru Jabariyah meniadakan kemampuan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kitab suci Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai keunggulan manusia. Tapi juga ada ayat-ayat yang menegaskan bahwa manusia itu makhluk yang lemah, yang memiliki keterbatasan. Ayat yang misalnya yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak Adam, walaqad karramna bani Adam al-ayat. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Ayat lain misalnya menceritakan mengenai kehebatan manusia dari segi penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Dalam Al-Quran juga diceritakan keunggulan Nabiullah Adam, bapak kita semua, dibandingkan dengan para malaikat. Sehingga ketika para malaikat diperintahkan Allah untuk menyebutkan nama-nama yang itu sudah diketahui oleh Nabi Adam, malaikat tidak mampu menjawab. Ada keunggulan manusia itu. Tapi di lain pihak juga Allah menegaskan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Di samping itu juga ada penegasan Allah dalam ayat lain bahwa ilmu yang dimiliki manusia sehebat apapun, ilmu mereka itu hanyalah secuil kecil sidik dari ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan kepadamu ilmu pengetahuan kecuali hanya sedikit saja. Maka wajar kalau kemudian muncul kecenderungan untuk menghebat-hebatkan manusia, tapi muncul juga kecenderungan untuk mengecilkan peran manusia. Nah, disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang segala sesuatu itu telah diatur dan ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Namun demikian, manusia sebagai makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, manusia itu punya peran, punya kontribusi dalam melakukan pilihan-pilihan ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Dalam membuat pilihan-pilihan yang akan dia lakukan, yang akan dia usahakan dalam hidup. Itu dalam paham Ahlus Sunnah seperti itu. Memang Allah pada akhirnya yang menentukan, tapi manusia punya peran. Nah, disitulah letak kesalahan kita dalam menerjemahkan ayat yang terkenal tadi. Ayat revolusi di masa Orba atau ayat pembangunan di masa Orba. Kesalahan kita di situ. Mestinya ayat itu tidak diterjemahkan seperti yang tadi saya setir itu. Karena apa?
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum. Kalau dihubungkan dengan al-alfal tadi, kehidupan yang baik, nikmat, tidak akan dirubah oleh Allah. Kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan kenikmatan itu tidak akan dirubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini kesalahan kita adalah menganggap ma bi qaumin itu sama dengan ma bi anfusihim. Ma bi qaumin itu artinya adalah sesuatu yang ada pada kaum, pada bangsa. Biasa kita terjemahkan dengan nasib. Nasib itu bisa nasib baik, bisa nasib yang tidak baik. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sehingga dia merubah ma bi anfusihim. Di sini Allah menyebut ma bi anfusihim. Ma bi qaumin, ini ma bi anfusihim, sama-sama ma-nya. Kalau sama-sama juga duanya itu, maka sebenarnya Allah tidak perlu menggunakan ma bi anfusihim. Cukup dengan kata ganti atau dhamir yang kembali kepada ma bi qaumin. Mestinya hatta yughayyiruhu. Tidak hatta yughayyiru ma, tapi hatta yughayyiruhu bi anfusihim, sehingga mereka merubah nasib itu dengan diri mereka sendiri. Ini tidak, Allah tidak berfirman hatta yughayyiruhu bi anfusihim, tapi Allah berfirman hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada jiwa, pada diri mereka. Apa itu ma bi anfusihim? Ma bi anfusihim itu adalah karakter, sikap mental, akhlak dan semacam. Artinya kalau Allah melihat suatu bangsa itu yang tadinya diberi kehidupan yang bahagia, rumah limpah, loh jinawi, akan dirubah nasibnya menjadi bangsa yang miskin, bangsa yang serba kekurangan. Itu caranya adalah bangsa itu dulu dilihat apakah mereka sudah merubah sikap mentalnya. Tadinya bangsa itu terkenal sebagai bangsa yang giat bekerja, bangsa yang jujur, bangsa yang senang bergotong royong satu sama lain. Ketika sifat-sifat yang semacam ini, ketika mentalitas yang positif ini dirubah oleh bangsa itu, maka pada saat itulah Allah merubah nasib bangsa itu. Sebaliknya, bangsa yang nasibnya kurang baik bisa dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bangsa itu merubah sikap mentalnya. Dari mental pemalas menjadi mental pegiat, dari mental yang culas menjadi mental yang jujur, penuh semangat bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu yang merubah nasib manusia itu siapa? Dalam pemahaman yang benar ini, yang merubah nasib manusia itu tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang merubah nasib manusia, nasib suatu bangsa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Caranya adalah lewat manusia itu sendiri, bangsa itu sendiri merubah sikap mental, karakter dan lain sebagainya. Ketika bangsa itu sudah merubah karakternya dari yang baik menjadi yang buruk, maka pada saat itu Allah akan merubah nasib bangsa itu.
Ketika bangsa tadi yang miskin itu merubah sikap mentalnya dari pemalas menjadi pegiat, dari tulas menjadi jujur, ketika itulah Allah berkenan merubah nasib bangsa itu dari bangsa yang terbelakang menjadi bangsa yang maju. Jadi peran Allah tetap ada, ya. Tapi manusia diberi kesempatan untuk berkontribusi, ya, diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan bagi terciptanya perubahan itu. Jadi sekali lagi yang merubah nasib manusia, nasib suatu bangsa adalah Allah. Tapi manusia berperan dengan cara perubahan yang ada pada sikap mental, moralitas dan semacamnya yang ada pada dirinya. Inilah yang dimaksud oleh ayat itu. Dan lagi yang kedua, alasan yang kedua, la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah nasib suatu bangsa. Ini tidak selamanya berakhir hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi batas akhirnya adalah hatta, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi ma bi anfusihim jelas berbeda dengan ma bi qaumin. Ma bi qaumin adalah keadaan atau nasib satu bangsa. Sedangkan ma bi anfusihim adalah sikap mental yang ada pada diri bangsa itu. Inilah sekedar renungan bagi kita, bahwa sering kita itu ya bertindak berlebihan dalam menyanjung manusia, ya, sehingga melupakan peran Allah dalam kehidupan ini. Kita yakin, seyakinnya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sampai kepada daun-daun kering yang jatuh dari pohon yang tidak diketahui oleh Allah. Maka kalau manusia bisa merubah nasibnya sendiri tanpa Allah, berarti kita telah mengistirahatkan Allah. Berarti kita telah mempensiunkan Allah. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu akidah Qadariyah yang dikembangkan oleh kalangan Mu'tazilah. Jadi maaf yang memahami ayat tadi seperti yang umum itu berarti mereka telah meninggalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpindah kepada akidah Mu'tazilah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini sebagai ya lontaran untuk direnungi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'i. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq wa huwa al-musta'an wa alaihi tukla. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.